Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini dalam keadaan gerimis, alhamdulillah saya dapat mengunjungi Masjid At-Taqwa yang ada di Desa Loram Kulon, atau yang lebih terkenal dengan Masjid Wali Desa Loram Kulon. Masjid At-Taqwa ini merupakan peninggalan dari Sultan Hadirin yang didirikan pada tahun 1597 Masehi. Keadaan masjid ini sampai sekarang, saudara-saudara, kelihatan sangat indah, kokoh, dan terpelihara kebersihan dan keantikannya. Maka dari itu, saudara-saudara, masjid ini merupakan situs budaya yang sampai sekarang masih terawat dan terjaga dengan rapi. Sultan Hadirin adalah putra seorang sultan yang berasal dari Aceh, yaitu yang bernama Syekh Muhayyad. Sultan Hadirin dahulu adalah suami dari seorang penguasa di daerah Jepara. Dia adalah Ratu Kalinyamat yang sangat terkenal. Namun setelah menikah dengan Ratu Kalinyamat selama beberapa tahun dan tidak dikaruniai seorang momongan, dengan kebesaran jiwa, dengan keikhlasan yang luar biasa, Ratu Kalinyamat menyarankan kepada Sultan Hadirin untuk menikah lagi, dan akhirnya jatuhlah pilihannya Sultan Hadirin untuk menikah lagi dengan salah satu putri dari Kanjeng Sunan Kudus, yaitu yang bernama Raden Ayu Ridho Binabar. Setelah Sultan Hadirin menjadi menantu dan muridnya Kanjeng Sunan Kudus, lalu beliau ditugasi oleh Kanjeng Sunan Kudus, yaitu untuk menyebarkan agama Islam yang ada di wilayah Kudus bagian selatan. Maka dari itu jatuhlah pilihannya Sultan Hadirin untuk menyebarkan agama Islam, yaitu di Desa Loram Kulon. Di situ dimulailah proses penyebarannya. Beliau mendirikan Masjid At-Taqwa ini, dan di depan Masjid At-Taqwa ini didirikan gapura padureksan yang sangat kokoh, indah, dan megah sekali. Gapura di depannya, yaitu saudara ketahui bersama, bernuansa Hindu, karena pada saat sebelum Sultan Hadirin menyebarkan agama Islam di Desa Loram Kulon ini, penduduk asli Desa Loram Kulon ini mayoritas yaitu memeluk agama Hindu. Maka untuk menarik minat, untuk memberi nuansa damai kepada pemeluk yang dahulu beragama Hindu, maka di depan Masjid At-Taqwa ini didirikan gapura yang bernuansa Hindu. Nah, dari situlah akhirnya penduduk Desa Loram Kulon banyak yang tertarik, banyak yang ingin tahu tentang apa yang dibawa dan diajarkan oleh Sultan Hadirin. Dengan begitu, maka dapat panjenengan ketahui bersama, akhirnya Islam di Desa Loram Kulon
dapat berkembang dengan pesat dan menjadi pemeluk agama mayoritas sampai dengan sekarang. Saudara-saudara semua yang baik hati dan budiman, sampai dengan saat ini situs budaya Masjid Wali Desa Loram Kulon ini masih berdiri dengan kokoh, indah, dan sangat terawat. Dan saudara-saudara perlu ketahui bersama, di Desa Loram Kulon ini masih berjalan mitos yang sampai sekarang dipercaya dan selalu dilaksanakan oleh seluruh penduduk Desa Loram Kulon ini, yaitu apabila ada warga yang menikah, maka mereka selalu datang ke Masjid At-Taqwa ini, yaitu dengan mengitari gapura padureksan yang ada di depan Masjid At-Taqwa ini, dengan harapan mereka akan memperoleh keberkahan, keselamatan, dan kemudahan dalam mencari rezeki. Maka dari itu, saudara-saudara semua, terkait dengan mitos tersebut, benar dan tidaknya itu adalah kembali keyakinan kita masing-masing. Namun kita wajib menghormati, menghargai budaya-budaya lokal yang ada di Desa Loram Kulon ini. Dan konon kabarnya, apabila ada warga Loram Kulon ini yang menikah, kok mereka tidak mau melaksanakan mubeng di gapura padureksan ini, maka mereka akan ditimpa kesialan, mereka akan ditimpa bencana. Itu adalah kepercayaan yang selalu terdengar di masyarakat Desa Loram Kulon ini. Ini saudara-saudara, bentuk informasi yang bisa saya sampaikan ke panjenengan semua. Ini merupakan situs budaya yang ada di Desa Loram Kulon, Masjid Wali Desa Loram Kulon. Keadaannya sangat megah, indah, bersih, dan nuansa keantikan dan kuno masih terpancar di setiap lini-lini bangunan, di setiap ornamen-ornamen yang ada, yaitu memancarkan aura kekunoan, aura kemegahan, dan aura dalam kebinekaan. Terima kasih saudara-saudara telah meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan mohon sekiranya penonton, pemirsa yang baik hati dan budiman untuk berkenan mensubscribe, like, dan komen di bawah ini sebagai penyemangat kami, penyemangat saya dalam membuat video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.